ikut terlibat dalam proyek ini, padahal kayak banyak banget dan susah banget kan untuk bisa masuk ke dalam ikut pertunjukan pagelaran ini. Ya, 1 bulan lagi menuju pagelaran, aku benar-benar super excited. Karena sebenarnya tim PSM ini udah ngundang aku dari tahun kemarin, tapi sayangnya tahun kemarin aku nggak berjodoh soal waktu, timingnya kayak, aduh bentrok lagi. Akhirnya setahun kemudian aku bisa ikutan pagelaran Sabang Merauke ini, jadi benar-benar super excited karena justru di PSM ini yang aku cinta itu tuh proses latihannya, proses ketemu sama teman-teman dan kolaborasinya, proses kolaborasi dengan musik tradisinya, itu sih yang benar-benar bikin aku senang. Apalagi menurut aku ini sebuah kebanggaan karena sangat tidak mudah pasti untuk ada di acara sekolosal ini, dan menurut aku PSM, karena aku udah ngeliat tahun kemarin ini salah satu musical pertunjukan musik yang terbaik lah menurut aku di Indonesia, karena benar-benar melibatkan banyak sekali orang, ratusan orang. Pokoknya aku benar-benar gak sabar sih, dan turut bangga sekali. Nah terus gimana tanggapan Teh Yura nih ngeliat penari-penari di Indonesia yang mungkin kayaknya banyak banget dan berbakat gitu? Iya, aku tuh proses latihannya, terus ngeliat penari-penari di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ternyata wah penuh talenta dan benar-benar sungguh bersinar sekali, dan rasanya semakin bersinar lagi karena dikasih panggung dari pagelaran Sabang Merauke ini. Jadi kayak pengetahuan juga ya untuk kita anak muda bahwa ternyata penari tradisi di Indonesia tuh seberagam itu, dan ternyata Indonesia tuh sekaya itu akan budaya. Jadi rasanya di pagelaran Sabang Merauke ini juga jadi tempat belajar juga ya, kayak bukan hanya pelakunya yang ada di dalam sini, tapi kita semua penontonnya juga jadi turut belajar. Ternyata gila, di umur segini kita baru tahu ternyata tarian itu seperti ini, tarian dari daerah itu seperti ini, fashionnya tuh seperti ini. Jadi benar-benar nonton ini jadi semakin kenal lagi sama budaya Indonesia. Nah harapan dari berlangsungnya pagelaran ini apa sih? Harapan aku dengan adanya pagelaran Sabang Merauke ini, harapannya untuk kita semua anak muda dan juga yang masih berjiwa muda jadi semakin cinta sama akar budaya kita, nggak lupa dari mana akar kita berasal, karena kita semua pasti kan banyak yang pergi jauh kemana gitu, walaupun dimanapun kita berada, sejauh manapun kita melangkah, tempat yang selalu kita anggap rumah adalah bumi Indonesia ini. Jadi dengan melihat pagelaran Sabang Merauke, jadi kita semakin cinta dengan budaya tanah air. Bukan hanya cinta, tapi kita juga semakin mengenal, semakin tahu, dan juga kita bisa terus membawa budaya ini dan turut menggaungkan juga. Jadi nanti teman-teman yang datang, kita harapannya juga sih bisa menggaungkan juga bahwa si acara ini tuh sebegitu penari-penarinya semua yang tampil di acara ini tuh semoga semakin. Harapan aku juga ini sama harapan aku pribadi adalah karena aku suka banget pertunjukan Broadway musical gitu, tapi aku biasanya ngelihat pertunjukan itu tuh malah kerennya tuh dari luar negeri gitu. Kita harus keluar negeri untuk ngelihat gila pertunjukan Cirque du Soleil gitu misalnya, kayak gila keren-keren banget ya Broadway dan musical di luar gitu. Tapi pas aku nonton di sana juga Indonesia tuh lebih kaya dari ini loh. Indonesia tuh ternyata punya seni budaya yang jauh lebih keren dari itu. Cuman kadang-kadang kita nggak punya wadahnya atau kemana kita nontonnya. Tapi dengan ada acara dari I4T dan BSA ini bikin pagelaran Sabang Merauke, inilah waktu yang sangat langka menurut aku, karena jarang-jarang loh ada acara sekolosal dan sebesar ini yang digarapnya juga bener-bener latihannya persiapannya udah hampir setahun. Jadi harus nonton pagelaran Sabang Merauke. Teteh selain dikenal sebagai penyanyi juga dikenal sebagai orang yang suka melestarikan budaya Indonesia, terlihat dari pakaian yang Teteh kenakan. Kira-kira bagaimana cara Teteh merepresentasikan peran Teteh di sini dan memaknai representasi Teteh sendiri seperti apa nih? Untuk peran apalagi ya, kalau peran di Sabang Merauke, biasanya kan kalau aku perform, biasanya aku selalu merepresentasikan bahwa aku lahir dari tanah Sunda dengan lagu yang biasa aku bawakan. Ya, salah satunya dari album ketiga aku juga ada lagu judulnya Bandung dengan lagu berbahasa daerah dari tanah kelahiran aku. Biasanya aku bawainnya Sunda. Tapi di pagelaran ini aku benar-benar mewakili banyak sekali daerah, bukan cuma Jawa Barat. Tenang, hey. Biasanya aku kalau ada juga peran di Jawa Barat, tapi peran aku di sini ada sebagai biduan Sunda yang meramaikan acara kemerdekaan di 45 tahun. Di tahun 45 biduan Sunda, tapi selain itu aku juga menjadi putri Papua. Terus juga ada mewakili Jawa Timur dan banyak lagi tempat lainnya, daerah di Indonesia lainnya. Jadi aku cuma bisa spill segitu, tapi nanti
nanti aku akan mewakili banyak peran beragam daerah di Indonesia. Ini kan temanya tentang pahlawan nasional. Nah, kira-kira menurut Teteh sendiri apa sih pesan yang pengen disampaikan nih ke penonton lewat pagelaran ini dan temanya? Temanya kan pahlawan nasional. Jadi bahwa sebenarnya pahlawan, kita di acara ini jadi lebih mengenal lagi pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, tapi juga jadi mengingatkan kita bahwa sebenarnya selain pahlawan yang begitu berjasa di hidup kita dari tahun-tahun lalu sampai sekarang, ternyata pahlawan juga bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri, karena ternyata pahlawan ada di sini, ada di dalam hati kita, dan ternyata pahlawan itu juga ditemukan di hati kita, dan kita bisa menemukan inspirasi diri dalam diri kita bahwa kita semua yang hadir di acara ini adalah pahlawan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi pahlawan untuk yang ada di sekitar kita. Jadi apapun hal kecil yang kita lakukan untuk Indonesia pasti sedikitnya berdampak untuk orang banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya.